Remaja Setia Batam Pos, bertemu lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dan rekan saya Emdo dalam acara podcast Batam Pos. Tema kali ini adalah upaya pemulihan pariwisata Kepri dan kaitannya dengan visa kunjungan. Bersama kita sudah ada narasumber Ketua PHRI Kepri, Pak Jimmy Ho. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Baik Bu, terima kasih udah undangan. Oke, thank you Pak. Dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Bang Ardi Winata. Halo Bang Ardi. Hai Caya. Kabar? Kabar baik, Ya. alhamdulillah. Bang Ardi, sesuai tema kita kali ini adalah pemulihan pariwisata Kepri dan kaitannya dengan visa kunjungan. Baik. Ini boleh diceritain nggak awal-awal Bang Ardi tentang bagaimana sih kondisi pariwisata kita ini pasca pandemi? Oh iya. Jadi ya Nur, selamat ketemu lagi. Pak Nur, udah lama nggak ketemu nih Pak Jimmy. Luar biasa Batam Pos ya sekarang. Podcastnya juga sudah luar biasa. Jadi hari ini terhormat rasanya kita nih Pak Jimmy. Ya, diundang dari Batam Pos, salah satu media terbaik di Kota Batam ya. Baik, jadi kalau kita cerita tentang, tapi enak tadi Cahaya bilang pasca, jadi nggak cerita sedihnya ya. Betul. Saya tadi udah siap-siap tadi nih, bagaimana relaksasi yang diberikan, karena ini pasti dengan aturan-aturan ya. Karena kita sebenarnya berterima kasih dengan pemerintah Indonesia karena selalu memberikan relaksasi terhadap aturan-aturan orang asing. Kalau kita bilang orang asing dalam konotasi bahwa wisatawan datang ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Ya, banyak sekali, ada resip lokal, kemudian ada travel bubble, kemudian ada yang banyak ya. Nah, kita tidak cerita itu, mungkin pemulihannya. Jadi luar biasa bahwa tahun flashback kita bahwa tahun 2019 itu adalah peak ya, peak terbaik kita untuk wisatawan mancanegara, hampir 2 juta. Ya, hampir 2 juta. Dan secara kolektif dengan Kepulauan Riau kita terbaik kedua setelah Bali. Bayangkan, ibu kota saja bisa kita geser. Iya, seperti itu. Ini sekarang setelah pasca COVID ini, boleh kita katakan pasca, trennya juga sedang baik-baiknya. Kenapa demikian? Kita single data, ya, single data. Data itu dikeluarkan oleh BPS, tentu melalui kolek visa dan orang asing yang datang ke Batam dari imigrasi. Kalau kita bilang CIQP, Karantin, Port, Imigrasi, dan Custom, ya seperti itu. Sampai dengan bulan kemarin, karena datanya ini dikolek 1 bulan, kemudian diolah 1 bulan, dirilis bulan berikutnya dari BPS seperti itu. Kita sudah hampir mencapai 1 juta, ya lebih kurang, ya. Jadi untuk Batam itu ya Bang ya? Untuk Batam, ya. Untuk Batam. Artinya ini jauh lebih baik. Sebenarnya saya punya data 2022 ya, 2021 boleh saya buka data kali ya? Boleh, silakan. Kayak itu menurut angka-angka. Ya. Ya. Nah, di tahun 2022 kita hanya mencapai 568.936 wisatawan. Ya. Lebih parah lagi di 2001 itu hanya 2.651. Nah, di 2009 itu 1.947.943. Nah, bagaimana kondisi kita di trimester ketiga ini ya? Nanti mungkin per data, tapi kita mulai memasuki trimester terakhir. Ini tren dari wisatawan itu di akhir tahun itu meningkat di bulan Desember karena jumlah wisatawan yang datang itu sangat tergantung kepada public holiday-nya Singapura seperti itu, bisa di Bali dan sebagainya. Nah, ini hasil ya. Tapi Cahaya tadi bilang apa yang menjadi pemulihannya itu bagaimana gitu ya. Jelasnya kita berkolaborasi ya, di samping berinovasi dan beradaptasi, kita berkolaborasi. Artinya
kerja ini kerja bareng, bukan kerja sendiri pemerintah, tetapi seperti Pak Jimmy sebagai ketua PHRI ya, juga owner di Marriott ya, seperti ini juga merupakan salah satu pilar bagaimana pemulihan kepariwisataan Kepulauan Riau. Mungkin kalau saya di Batam, khususnya di Batam. Kenapa Batam? Karena banyak sekali indikator keberhasilan kepariwisataan ini berdata ditentukan oleh Batam. Ini satu ini jumlah wisatawan. Kalau kita bilang amenity, misalnya jumlah hotel yang di data saya itu hampir 242 hotel, restoran, salah satu item dari kepariwisataan sebagai amenities juga, dan yang lain-lainnya. Ya, jangan tidak juga meninggalkan teman-teman dari kabupaten kota yang lain yang juga ikut support. Tapi indikatornya, realnya itu banyak ditentukan oleh dari Batam. Nah, untuk itu, ya, Bang. iya, tapi semua Batam. Indikator ya banyak terukur dari Batam. Nah, pemulihan kita tahan sebentar. Ya. Ah. Wah, ini udah sebentar. udah ini nih. Udah. Nah, baik, ya, Pak Nur, yang paling merasakan Ya. tentang kondisi pandemi, lalu bagaimana upayanya untuk bangkit setelah masa pandemi dinyatakan berakhir, tentu adalah pelaku pariwisata dan teman-teman di PHRI tentu yang banyak bercerita ke Abang gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang bagaimana upaya mereka bangkit dari pasca pandemi kemarin. Kita bicara pasca pandemi karena kalau kita tahu bahwa pandemi itu babak belur betul itu dunia pariwisata kita. Silakan Bang Jimmy. Ya, pertama-tama terima kasih Bu Cahaya, Pak M dan Bang Ardi, abang saya nih selalu support lah tempat kita. Ya, jadi kalau menurut saya Pak itu ya banyak step sih yang untuk pelaku pariwisata terutama di perhotelan dan restoran yang untuk gimana stepnya dari pre-pandemi, pandemi sama post-pandemi. Post-pandemi. Iya, jadi post-pandemi ini saya rasa juga kita Batam juga kita ngomong Batam dulu ya, soalnya lokasi kita di Batam tuh sangat strategis kan. Iya, jadi dengan juga kita di data tuh salah satu kota yang paling di data perhotelan ya, itu rebound paling cepat setelah COVID. Ya, betul, COVID salah betul. satu ya. Kalau nggak salah kita nomor 2. Nomor 2. Iya. Di Setelah seluruh Indonesia. Setelah Jakarta ya? Bukan Bali, pasti bukan Bali. Bali masih agak slow. Iya, sampai sekarang Bali masih. Iya. Jadi itu banyak step yang kita dari dulu kan kita ikut CHSE. Udah itu semua ya dari sertifikat ya. Betul CRSI. Pak, iya. Dan itu walaupun ini kita udah post pandemi, tetapi kita di hotel-hotel kita tetap masih ikut juga. Ini kan untuk ya mencegah lah kalau ke depan gimana kan. Iya. Tapi saya rasa dengan angka-angka sekarang Pak, walaupun kalau kita masih nggak bisa dibandingkan dengan pre-pandemi ya. Ya angkanya masih belum. Tetapi dengan data-data sekarang, angka-angka sekarang, saya rasa kita juga ini sangat bermotivasi kepada kita untuk perform lebih bagus lagi. Betul ya. Mungkin dilihat dari sisi okupansi atau tingkat hunian saat ini udah di atas 50 atau 80 atau sudah sampai seperti sebelum pandemi gitu. Kalau sebelum pandemi masih kalau kita ngomong year to year ya 1 tahun ya masih belum. Belum. Ya. Tetapi saya rasa kita angkanya udah lumayan kita angkanya. Ya, soalnya yang tadi Bang Ardi sebutkan kalau kita di Batam kan kita tanggal-tanggal merah kita kan kita di PES-nya di public holiday Singapura ya, dan Malaysia ya. Jadi kalau angka kita sih growth-nya sih bagus kalau kita lihat, tetapi saya rasa itu masih ada banyak rooms untuk itu improvement-nya juga Pak. Iya, ini dari semua segi lah, dari segi servis, segi keamanan dan yang nanti kita mau ngobrol juga faktor-faktor VOA dan lain-lain. Betul. Baik, itu nanti kita akan VOA bahas sendiri di segmen kedua. Nah, ini menjelang beberapa bulan setelah pandemi berakhir tadi, untuk bisa akses juga teman-teman di perhotelan masih melakukan semacam efisiensi atau seperti apa Bang? Untuk bisa cepat akses atau cepat pulih gitu. Oh, kalau maksud Bapak efisiensi ya, misalnya kalau ketika pandemi kan kita beberapa hotel mengurangi. Oh, oke. Kalau gitu kebanyakan saya lihat udah enggak. Soalnya hotel sekarang udah perform dengan kalau kita ngomong ya yang di Bali akan mendatang contohnya. Itu kan hotel 90% di atas.
Jadi udah nggak bisa Iya, udah iya, nggak iya. bisa jalan itu efisiensi lagi. Jadi udah Oke. full balik semua. Iya, Gitu ya. dan itu Cepat, termasuk cepat juga ya. betul Pak ya. Dan ini bukan hanya dalam tahun ini. Ini di tahun 2002. 2020. 2022 ya. Iya betul. Akhir 2022, 2022 udah mulai itu. Iya, iya, iya. Ya, kita ketahui bahwa masa pandemi kan ada juga beberapa hotel tutup, Betul. ada yang efisiensi, dan sekarang kabar baiknya dari Bang Jimmy tadi bahwa semua sudah balik. Kebanyakan Iya, betul ya. Mayoritasnya sudah kembali Betul, normal rebound. gitu. Iya, iya. Tadi Jai? Bang Ardi bilang tingkat kunjungan hotel dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri, khususnya Batam itu based on public holiday di Singapura dan Malaysia itu. Apakah memang tujuannya kita cuman meraup itu saja atau gimana? Sebenarnya tidak ya. Ini tren. Kalau kita lihat tren, karena jalur utama kita untuk wisatawan mancanegara itu melalui laut ya. Jadi dari ferry terminal begitu. Artinya bahwa Singapura dan Malaysia, khususnya mungkin Johor Bahru, itu merupakan gate kita untuk ke Batam. Jadi sedangkan Singapura itu sendiri mereka sendiri banyak warga negara asing yang juga ke sana. Dan trennya dari warga dari Singapura itu sendiri, saudara kita Singapura, sewaktu public holiday, ya baik itu mungkin National Day-nya mereka, di Bali, ada Mooncake, kemudian juga Mother's Day ya, Pak ya, Mother's Day, mungkin Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, mereka biasanya berwisata. Nah, tujuan yang paling utama sepertinya ke Batam, karena aksesnya mudah dan mudah dalam arti mungkin ferry-nya banyak dan sebagainya, tidak ada kemacetan barangkali ya. Ya, apalagi kita lihat sekarang Batam kan semakin menggoda ya, infrastruktur yang dibangun oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, ya itu juga daya tarik tersendiri ya. Mereka leisure. Jadi kalau orang berwisata itu leisure, mau enak ya, mau nyaman, mau pokoknya enak deh gitu, happy gitu. Nah itu sangat tergantung dari public holiday di sana. Jadi mereka akan mencari. Sementara kalau saudara kita kalau dari Singapura ke Johor Bahru, jalurnya lebih banyak ke jalur darat ya, betul, Pak. Dan sebagainya. Jadi ada pilihan. Ya, memang kalau pariwisata itu tarik menarik ya. Jadi sangat tergantung pada bukan sangat tergantung ya. Kita melihat tren dari Singapura dan Malaysia. Nah, kalau kita lihat data mungkin sampai di perlu juga saya sampaikan fenomena sekarang ya, bahwa itu wisatawan dari Malaysia juga meningkat kalau per warga negara. Cukup luar biasa kalau dibandingkan year to years dan sampai mungkin month to month juga itu naiknya. Itu kita coba cari tahu, memang belum melakukan survei secara resmi. Rupanya mereka sangat senang dengan golf kita. Kemudian juga infrastruktur, bahwa mereka bisa bermain golf dari satu lapangan ke lapangan lain yang ada di Sekupang ya, ada yang di Tiban ya, Shortling gitu ya. Kemudian ada yang ke Nongsa dan sebagainya, itu ada daya tarik tersendiri sehingga mereka bisa bermain di beberapa. Nah, ini karena wisatawan Malaysia itu salah satunya adalah mereka ingin bermain golf di Batam. Di samping makanan-makanan kuliner yang mereka otentik Indonesia ada di sini, ya mungkin rendang ada di sini, macam-macam satu rumpun gitu ya. Apalagi luti gendang otentik di bawah Sabah itu mereka cari. Nah, ini dia. Jadi kita sangat melirik dan ini direspon dengan baik itu pelaku pariwisata, event organize yang selalu mengadakan atraksi, kalau kita bilang event ya, event atraksi di momentum-momentum yang kita sebutkan tadi, public holiday-nya dari sana. Ini dia trik, sehingga jumlah kunjungan wisatawan tadi kalau kita lihat per data BPS sangat signifikan ya. Baik, walaupun tadi ada bilang VOE tiket itu nanti segmen berikutnya. Iya. Baik. Menarik ya Bang Nur. Iya, betul. Pak Jimmy sama Bang Ardi tadi mengenai kunjungan wisatawan mancanegara sekarang. Iya.
berdasarkan public holiday dari dua negara. Ya. Dua tetangga. Nah, kira-kira selain dari Malaysia dan Singapura ini, Wisman yang paling mendominasi kunjungan ke Kepri khususnya Batam saat ini dari mana sih Pak Jimmy? Yang menginap di hotel gitu? Oh, kalau menginap Dilihat hotel. dari jumlah pengunjung. Kalau berdasarkan data, kita oke, tentunya pasti kalau kita ngomong Wisman, Singapura, Malaysia. Ya, Udah itu kalau kita dulu trennya kalau sebelum pandemi ya, iya. Korea, Vietnam banyak dan Ya. Cina. China, Itu sangat ya, banyak betul, betul. iya. Tetapi Iya, sekarang kalau angka Korea, China, Vietnam masih belum gitu tinggi. Baik. Ya, tetapi kalau negara-negara kayak UK, UK. Australia masih lumayan angka Baik, nomor baik. gitu. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan VOA Nah, itu? ini udah mulai nih. Nanti kan berjumpa di segmen berikutnya Iya. setelah yang satu Tahan, ini. tahan. Dari Miruk Meeting Room Batam Marriott Hotel Harbour Bay, kita lanjut ke sesi kedua podcast Batam Pos. Bang Nur, seperti Baik. yang sebelumnya kita bahas nih Ya. mengenai masa depan pariwisata Kepri. Baik, Apa? saya ke Bang Jimmy ya. Yes. Ini kita masuk ke ini. Tadi sebutkan bahwa kunjungan Wisman kita masih seputar ASEAN nih, seputar terutama dari Malaysia dan Singapura ya. Padahal ada potensi besar kalau kita lihat data dari Singapura, ada 5% permanen residen, ada 30% pekerja di sana, dan itu dari berbagai negara, termasuk dari luar ASEAN. Kalau 30% plus 5% tadi, separuh saja misalnya menghabiskan waktunya weekend di Kepri, itu luar biasa kunjungan wisatawan bisa pulih lebih cepat lagi. Persoalannya, yang di luar ASEAN ini kan pemerintah memperlakukan visa on arrival tadi, yang dimana per Wisman harus membayar 500.000 per orang untuk 30 hari pertama. Nah, ini dilihat oleh teman-teman pelaku pariwisata bahwa ini sebenarnya menjadi salah satu hambatan. Padahal sebelumnya itu semuanya bebas visa di 159 negara. Nah, Bang Jimmy bagaimana melihat fenomena ini? Kalaulah VOA ini dihapus, apa yang terjadi dengan pariwisata di Kepri? Silakan, Bang. Ya Pak, ya tentunya kalau ini VOA, jadi contoh kalau orang dari Singapura ya, yang ke sini atau dari Malaysia ke sini, oke, kalau ASEAN kan nggak ada VOA. Nggak Ya, ada tetapi VOA, kalau mayoritas kan dulu sebelum pandemi kita kan banyak orang tua negara tuh Cina dan Korea. China dan Korea. Dan China dan Korea, orang Korea dan Cina mereka kan sekarang perlu dikenakan VOA kan. Iya. Iya, dan banyak kalau orang-orang dari Singapura yang ke sini, kalau misalnya terutama dari Korea itu mereka golfer, Pak. Golfer ya. Golfer, Betul, iya. betul. Jadi golfer tuh biasa datangnya weekend. Iya. Bisa adanya PP juga. Iya, Hmm. tetapi kalau mereka kena 500.000 setiap kali datang itu kan jadi additional Iya, cost cost mereka additional, juga betul. kan. Betul. Udah itu contoh satu lagi kalau China dulu mereka kan banyak keluarga dulu. Ya, kalau keluarga datang kan misalnya sekali datang 6 orang satu 6 keluarga. 6 orang kali Kali 500.000 kan udah agak 3 juta iya, agak aja. berat, betul, Berapa iya. juga ke dompet ya Pak Jimmy? Pasti iya. Dan biaya itu satu, tetapi satu lagi itu kan hasilnya. Kalau misalnya kita contoh kita orang Indonesia, kalau kita ke negara apa yang kita butuh VOA, itu kan antrinya, Antrinya. tidak betul. nyamannya, ya kan banyak faktor kan yang Makan waktu. betul iya. Jadi antri aja udah habis waktu ya gitu. Sebenarnya Dari kita mau antri kan menikmati mulai nih. semua, iya, sebenarnya iya. Dan itu Hmm. contoh satu lagi Pak, dan Bu itu sebenarnya cruise. Iya. Kalau cruise sebenarnya kebetulan saya bulan lalu saya kan baru ke cruise Iya. kan, karena ada teman juga orang Cina, paspor Cina kan. Jadi Hmm. saya baru tahu kalau cruise, kalau misalnya orang Cina masuk Malaysia biasa kan butuh visa. Bisa. Ya, Tetapi betul. kalau mereka lewat cruise dari walaupun cruise-nya dari Singapura sampai ke Malaysia, Penang itu mereka nggak butuh visa. Wah. Ya, jadi ini Betul. ya sesuatu saya rasa yang sangat bagus lah. Jadi Iya, untuk kota Penang juga kan gitu kan. Betul, Ya, betul. jadi orang-orang luar bisa lewat cruise ke sana ya Iya. 7 jam gitu kan. 7 Seperti jam. itu perlu diterapkan di Batam. Ya, kalau moga-moga kalau ada kebijakan gitu kan, cruise-cruise Iya, besar sebenarnya bisa ke Bintan, ke Batam gitu. Ke Batam, ya, iya, dan betul, saya rasa betul. kalau fasilitas kita ya dengan kerja keras dari Pak Wali ya. Ini infrastruktur Batam kan sekarang kita Iya. udah sangat memungkinkan untuk acara-acara besar juga. Betul. Kayak betul. cruise liner lah, hotel kita cukup juga, restoran Betul, cukup, mall, iya. Hmm. Dan satu lagi yang saya rasakan itu yang penting itu dalam VOA ya Pak ya. Ya. Kalau
kalau misalnya VOA kita misalnya dihapus, Ya, pasti. ini kan kalau kita lihat contoh dari Thailand, Pak. Thailand ya betul. Betul. Yang sudah Thailand lebih duluan ya. Betul, Pak. Thailand di September 15 ya, Bang. Ya. Mereka kan buka free visa untuk orang Cina, Pak, sampai Mei tahun depan. Dan di 13 Oktober mereka juga buka untuk paspor India. Iya, dan itu kan udah di news kan. Setelah mereka buka untuk Cina, tuh Thailand Airways mereka kan okupansi mereka 95%. 95%. Betul. Dan mereka satu hari ada 16 flight dari Cina Cina sama Thailand ya. 16 flight satu hari. 95% ya. Dari Thai Airways saja itu, bukan belum airline lainnya gitu ya. Betul iya. Dan saya rasa itu ya kalau bisa di tempat kita di Indonesia itu sangat bisa membantu itu dengan pariwisata kita di sini juga. Betul. Iya. Bahkan mungkin bukan hanya yang dari dari China, dari India. Mungkin yang permanen residen tapi di luar negaranya negara luar ASEAN. Betul. Kalau VOA dihapus justru mereka weekendnya ke sini mungkin kan gitu. Betul. Karena kalau kita di Batam kan ya kita bukan saingan ya, kita ngomong kompetitor kita lah ya. Paling dekat kan Johor Bahru. Tapi Johor Bahru kan memang dekat Singapura. Hanya bawa mobil, tetapi itu kan banyak orang yang karena macet. Malas dia betul, enggak ada kepastian untuk kapan balik jamnya gitu kan. Kalau kita ferry Batam Singapura kan schedule-nya ada, dan jarang kita bakal macet atau apa gitu kan. Pelabuhannya banyak ya, Bang, ada 5 pelabuhan kita betul, di sini. Di Batam ada 5 pelabuhan ya. Jadi saya rasa ini kita harus fokus lah dalam masalah ini. Jadi daya saing kita bisa lebih kuat lagi lah. Berarti pemulihan justru bisa lebih cepat dengan penghapusan itu ya, Bang ya. Betul, VOA itu tadi ya. Nah, Bang Ardi, ini kan kebijakan pemerintah nih. Ya, meskipun pusat, tapi kan ada pemerintah di daerah yang mungkin bisa membantu teman-teman dari pelaku pariwisata untuk menyuarakan ke pusat. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintah itu? Jadi Dispar Batam sendiri. Benar. Itu benar adanya. Kalau kita lihat keresahan ya, kita ini sebagai pemerintah ini kan harus hadir di semua lini sektor masyarakat. Kalau saya dinas kebudayaan dan pariwisata, tentu masyarakat kebudayaan dan masyarakat pariwisata. Ini memang keluhan dari teman-teman kita. Sebenarnya ada 2 ya. 2 pertama itu VOA dan satu lagi mungkin harga tiket yang dirasa masih harus direlaksasi lagi. Nah, kalau Nur tadi bilang bahwa ini adalah regulasi. Nah, regulasi itu berada di pemerintah, di samping administrator dan katalisator, mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Ya, jadi regulasi ini berada di pihak pusat. Nah, khususnya itu di Kemenkumham. Ya, bagaimana prosesnya kita juga nggak tahu ya bagaimana mengambil keputusan itu. Tapi adanya di Kemenkumham. Nah, kita tidak tinggal diam. Saya mengikuti Pak Jimmy, saya, Manur, bagaimana keresahan dari teman-teman pelaku dan juga sebenarnya jadi keresahan kita. Tapi kita tidak boleh resah ya, kita harus berjuang ini. Betul, Pak. Karena bersama-sama dengan asosiasi ya. Bapak Wali Kota sendiri sudah bersurat. Sudah bersurat. Ya, saya ada suratnya, sudah bersurat, sudah saya sampaikan kepada teman-teman ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, untuk mengkomunikasikan ini ke Kementerian Kumham. Ini sedikit berita gembira lah, sedikit ya, belum kepastiannya juga kita tunggu. Sebelum saya ke sini tadi Cahaya, Nur, saya sudah cari korek ini pasti ini. Karena ini bukan barang baru, keresahan ini udah lama, sudah kita rasa lama ya. Ya, permintaan dulu komisi berapa saya lupa ya, DPR. Saya hadir langsung, bicara langsung bersama dengan Ketua Asita pada saat itu Bu Eva, menyampaikan surat juga ke komisi, tolong bicarakan ini, gitu. Bapak Wali Kota Batam juga sudah menyurati. Terus pasti ada komunikasi informal yang dilakukan teman-teman asosiasi dan sebagainya. Tinggal kita tunggu saja. Tadi saya coba menanyakan progres dari ini karena saya bakal bakal ditanya ini karena mau fokusnya ke sana ya. Kita tunggu. Kayaknya ada kabar baik kuning lah dulu untuk arahnya ke sana. Berapa lama sebelum itu, Bang? Karena ini regulasi berada di
pusat ya. Pusat ada ya, tapi mudah-mudahan saya yakin bahwa pemerintah cukup arif untuk mensikapi ini. Pasti ada perhitungan-perhitungan lain, pertimbangan-pertimbangan lain sehingga VOE ini masih diberlakukan ya. Tapi Belum poinnya tadi bahwa Pak Ali sudah bersurat sudah, ya, Bang, kita sudah bersurat. Saya sampaikan langsung. Informasi juga bahwa kemarin kita berbincang dengan Pak Gubernur juga bahwa mereka juga sudah menyurati ke jadi kementerian pihak, terkait di sana gitu loh. Ya. Bahkan semua sudah pihak sudah bertemu semua juga. Pihak sudah bertemu karena persoalan ini kan tidak. Tapi ini perlu juga didorong teman-teman dari asosiasi nih, Bang. Sudah. Ada saya sendiri Asita sudah nyampein. Dari PHRI ada juga nggak bersurat? Pasti ada juga. Oh, sudah jadi juga. sebenarnya ini persoalan yang mereka juga sudah tahu. Iya. Ya, tinggal lagi perhitungan, tinggal lagi mungkin pertimbangan. Seperti yang saya bilang tadi, sepertinya udah ada lampu-lampu. Ya, mudah-mudahan lampunya jadi hijau ya. Yang pertimbangan-pertimbangan ini. Karena ini bikin gregetan, Bang. Iya, dolar banyak, iya, Wisman iya, banyak iya. di Singapura. Pasti, Tinggal saya nyebrang, yakin, ada kebijakan ini pihak kan, kementerian gitu. Terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena Pak Sandiaga Uno juga sering ke sini, kita sudah sampaikan juga, sudah berkomunikasi antar mungkin tingkat menteri, pasti ada pertimbangan. Makanya di awal tadi, waktu podcast, saya sudah bilang kepada Cahya bahwa kita berterima kasih kepada pemerintah. Pada saat COVID, banyak sekali yang tidak diberlakukan, tidak diberikan kepada kota atau kabupaten yang lain atau provinsi yang lain, terhadap relaksasi aturan orang asing masuk, ya boleh perdata. Ini kita berpikir positif ya, betul, ya. Bahwa di awal-awal saja COVID itu ada, kalau saya nggak 5 yang pegang paspor itu, pegang visanya boleh masuk, kita, kemudian pekerja-pekerja sektor kesehatan, objek-objek vital, terus diplomat itu boleh masuk, ya. Kemudian diberlakukan resip lokal ya untuk pebisnis, walaupun marketnya itu tidak terlalu direspon, tapi yang pentingnya kebijakan pemerintah sudah berpihak ke Batam ya, ke Kepulauan Riau. Kemudian ada travel bubble walaupun hanya sekitar mungkin 2 minggu ya perlakuannya, dan sebagainya. Nah, kita harapkan juga beberapa program-program pemerintah yang juga sangat berpihak kepada kita, seperti ada hot deal programnya dulu Pak Jimmy ya, membanding antara tiket dengan salah satu amenitas, baik itu hotel atau restoran ataupun tempat hiburan, itu dipaketkan gitu jadi harga lebih murah. Kemudian ada staycation bagi hotel-hotel ya. Baik. Nah, terus pasti saya yakin setelah mereka sudah dengar itu permohonan kita dari pemerintah, ya G2G istilahnya, government to government, yang disampaikan oleh Pak Wali itu juga sudah sampai. Kemudian juga dari pelaku-pelaku, tinggal lagi kita tunggu. Berpikir jernihnya mungkin kita harapkannya tidak lama lah ya, cepat lah. Karena kita lihat nih sekarang, alhamdulillah kondisi kita jauh lebih baik ya dari data. Kemudian apalagi di Batam ini Pak Jimmy, hampir kalau dulu weekend ya. Kalau kita tuh istilahnya pariwisata itu ada 3, akses, amenitas, dan atraksi. Atraksi, khususnya atraksi buatan, ya ada atraksi alam, budaya, dan buatan, itu hampir setiap hari. Kalau dulu weekend ya, bazar Sabtu Minggu, atau Jumat Sabtu Minggu. Sekarang bazar 10 hari. Ini tempat yang paling favorit itu adalah Harbour Bay. Ini luar biasa Harbour Bay Pak Jimmy. Nggak tahu lah ini, mungkin udah ngantri kali ya. Saya baru buka kemarin kreatif ya, Batam Kreatif Fest. Itu 9 hari. Ini insya Allah sebentar lagi nanti akan dibuka Batam Night Market 10 hari. Jadi bazar 10 hari. Artinya atraksi di Batam itu sudah kembali rise, sudah naik lagi ya, sudah up lagi. Tinggal lagi kalau misalnya nanti ini diberlakukan bahwa WO-nya bebas, harga tiket terkoreksi dengan baik, apa yang melaju kencang ya, Bang, dan sebagainya, ya apa yang permanen apa dan sebagainya, ya Batam lah pilihannya. Apalagi kalau kita lihat 3 hal tadi, akses tadi, bahwa jalan yang dibangun begitu luas, 5 jalur 2 lajur, ini nyata ya. Ada bundaran nanti yang lebih besar dari bundaran HI. Kemudian destinasi, kalau dulu saya sebagai kabit promosi Pak Jimmy selalu ditanya,
Aduh, mau ke Batam mau kemana lagi? Kalau sekarang apalagi yang mau dibangun di Batam ini? Udah kebalik nih. Kita punya Masjid Sultan Mahmud Yasa, punya Masjid Tanja, Taman Rusa, apalagi Halber B ini pasti punya proyek-proyek yang ke depan. Yang boleh ditanya aja mau apa amenitas pariwisata yang mau dibangun di Halber B ini ya. Bang Jimmy dulu ya. Bang Jimmy. Mungkin kalau dulu kan sebelum pandemi ada 159 negara yang bisa bebas visa itu. Mungkin di surat yang dilayangkan ke pemerintah pusat itu, apakah semua negara juga diusulkan lagi untuk bebas visa 159 atau mungkin China atau India dulu Bang? Ya, sejauh ini Bang. Sebenarnya kita kalau bisa tuh kayak dulu aja. Kayak dulu ya, bebas semua. Kita nggak lihat negara apa. Iya. Soalnya kalau pariwisata tuh kan boundless, endless kan. Siapa aja bisa jadi turis kan. Betul Pak. Iya. Dan ini juga ya kita kan bisa sekaligus promosikan Indonesia. Batam Pak, kita di Kepri kan budaya kita sangat banyak Pak. Iya. Itu yang paling penting Pak. Betul. Banyak destinasi yang dibangun. Nanti soal destinasi kita akan lanjut di dan sebenarnya mungkin saya tambahkan Pak Jimmy ya. Kita harapkan semua. Tetapi kalau kita lihat di 2019 kalaupun tidak bisa semua, kita berharap 5 negara saja dulu. Sepertinya India, Korea yang luar biasa, kemudian China dan satu lagi Jepang barangkali. Nah, itu yang kita harapkan. Paling tidak 5 negara itu ya, paling tidak. Tapi kita lebih berharap yang seperti Pak Jimmy, bahwa semua negara bebas. Tapi kita seperti dulu ya Bang, kembali kita step by step Bang Ardi. Step by step. Tapi ini cepat tidaknya tergantung juga dorongan dari bawah nih. Kalau Pemda diam atau Bang Ardinya diam ya mungkin pusat udah cukup itu aja deh katanya. Tapi Bang, sebelum sesi kedua ini kita tutup, saya mau menyampaikan keresahan dari pelaku pariwisata. Apa tuh Caya? Agustus lalu kita menghadiri National Day Parade di salah satu hotel di Batam itu, dan salah satu CEO kapal mengatakan waktu itu saya tanya kenapa sih harga tiket Batam itu tidak diturunkan saja, karena kan itu membuka peluang untuk meningkatkan kunjungan warga Batam ke dua negara tetangga dan turis-turis masuk ke Batam gitu. Nah, Mr. Paul ini mengatakan bebaskan VOA. Turunkan enggak, dia bilang free, kasih free. Saya yakin harga tiket, harga kapal ini pasti turun, bisa kembali seperti semula, karena bayangin 159 negara yang di era Pak Arif Yahya bebaskan VOA, sekarang dibayar, alasannya waktu itu karena pandemi meminimalisir penularan. Sekarang sudah selesai pandemi, kenapa tidak ditutup segera? Segampang itu sebenarnya kacamata bangsa. Nah, kita berharap nih dari pemerintah ya Pak Jimmy, segera dorong supaya kondisi pariwisata di Kepri khususnya Batam bisa cepat pulih cepat pulih dan Batam kembali menjadi wajahnya Indonesia. Batam ini kan pulau terluar ya, pulau terdepan Indonesia, border. Nah, apa nih dari tadi Bang Ardi udah bilang sudah ada, semoga segera ada lampu hijau. Tapi dorongan lebih cepat ya. Betul ya. Udah kan di pusat juga ada ya teman-teman PRI. Ada komunikasi nggak dengan pusat supaya bisa dipercepat? Ada. Kita ada komunikasi dengan BPP juga mengenai hal ini. Jadi lagi di diskusi juga. Diskusi juga. Betul. Kebetulan saya juga mau info juga Pak Nur, Bang Ardi, Bu saya, kita di tahun depan nanti PHRI kita akan adakan rakernas di Kota Batam. Di Kota Batam ya. Betul. Itu rakernas kita nomor keempat ya. Yang keempat ya. Betul. Mudah-mudahan ini jadi topik utama nanti nih. Betul, Jadi ini sekaligus promosikan lah ya. Iya. Dan juga promosi kita ini penting, kita mau promosikan Kepri dan Batam ke teman-teman di daerah lain. Iya. Soalnya setelah COVID kan orang kayaknya Batam orang udah lupain. Kemana-mana pas rakernas tahun lalu di Jogja, saya bilang dari Batam saya Pak, dan mereka bilang dari Riau ya. Saya bilang bukan Riau Pak. Beda. Udah ke Pulau Riau kita kan. Kepulauan Riau Beberapa masih
Batam itu masih tahu. kira Riau, Iya, betul ya. Nah, Jadi, nanti seperti apa kesiapan destinasi wisata di Batam, nanti kan akan kita ulas di segmen ketiga. Yes. Terutama mungkin di beberapa titik ya, kawasan terpusat seperti Harbour Bay ini. Ada apa aja sih? Apa sih yang bisa dijual untuk teman-teman wisatawan yang mau ke sini? Nanti akan kita bahas di sesi ketiga ya, Bang. Jangan kemana-mana, kita lanjut di sesi ketiga. Baik, dari Nirup Meeting Room Batam Marriott Hotel Harbour Bay, kita lanjutkan ke sesi ketiga perbincangan kita di podcast Batam Pos kali ini. Nah, saya tertarik ke tadi ya, kita sudah berharap nih, upaya-upaya sudah dilakukan oleh teman-teman dari PHRI, dari pemerintah, termasuk dari provinsi juga untuk menyurati berbagai pihak terkait di pusat supaya VOA ini segera dihapuskan gitu. Nah, sambil menunggu itu kan tentu pariwisata ini harus tetap berjalan, harus tetap eksis dengan berbagai kegiatan yang digelar gitu lah. Nah, salah satu kawasan destinasi menarik itu di Batam adalah Harbour Bay, kawasan terpadu, pariwisata terpadu. Nah, kita pengen update nih Bang Jimmy, apa aja sih yang ada sekarang di sini dan nampaknya banyak pembangunan baru nih yang menarik untuk wisatawan. Bisa disampaikan, termasuk mungkin selain di Harbour Bay mungkin ada grupnya di Pulau Nirup ya, itu juga menjadi penasaran bagi wisatawan untuk diketahui. Silakan Bang. ya tentunya kita di Harbour Bay itu kita moto kita dari dulu ya, Pak Hartono dulu ajarnya, pokoknya kita maunya tuh yang apa kita lihat di luar negara lain kan, kita bawa balik ke Batam, ke Batam. Dan itu betul. Harbour Bay lah, gitu konsepnya kan. Konsepnya ya, betul. Sekarang kebetulan untuk sekarang kan MICE lagi banyak Pak, ya, acara-acara besar nasional internasional kan, dan kita lihat tuh kalau di Batam kan untuk kapasitas infrastruktur misalnya ballroom gitu masih kurang ya. Ya jadi kita kebetulan kita di Swissbell Harbour Bay kita ada ekspansi. Penambahan kamar 154 lagi, jadi total jadi 348 kamar. Dan kita juga ada tambah banyak meeting room, fasilitas hotel yang baru, dan yang paling penting kita ada bangun convention hall juga Pak. Convention hall, betul ya, itu dengan size-nya 5.200 meter persegi. Kapan kira-kira bisa beroperasi? Itu kita targetnya di akhir tahun depan kita akan buka. Akhir tahun depan. Betul ya. Nah, sambil mempersiapkan tuh, nampaknya ada juga beberapa pembangunan di wilayah sebelah Marriott, mungkin bisa di. Ya, kalau kita di di Harbour Bay ada juga kita kalau untuk selain dari Swissbell Harbour Bay kita ada Somerset Hotel yang lagi bangun juga, itu udah 185 kamar, hotel 4 bintang lah ya. Itu Somerset itu hotel manajemen dari Singapura. Ya, dan selain dari itu juga kita ada planning satu hotel lagi, itu hotel budget yang 250 kamar, tetapi itu hotel budget, jadi hotel kecil. Kita semua sistemnya pakai robot. Iya, mau itulah introduce kayak hotel milenial namanya. Ini menyasar segmen milenial ya. Betul. Jadi yang sudah familiar dengan IT. Jadi betul. Hotelnya juga dilengkapi dengan fasilitas IT soalnya, gitu. Kan gitu kan kalau dengan ada MICE, dengan ada tourism balik ya Pak ya, semua ya, F&B ya. Kalau hotel nggak cukup itu agak juga kita harus siap semua juga. Jadi cukup satu kawasan sudah semua bisa dapat gitu ya. Betul Pak. Iya. Tapi kabarnya juga Harbour Bay juga pengembangan ke Pulau Nirup. Gimana perkembangan terbarunya sekarang? Kalau Pulau Nirup kita bulan Juli tahun ini kita udah peresmian ferry terminal dan Marina Yacht ya. Kalau untuk hotel Westin-nya kita tahun depan kita targetnya di bulan November kita akan buka. Ya, dan setelah kalau pulaunya udah buka, jadi aksesnya kita udah full kan. Jadi sementara kalau untuk akses ke Nirup kita sebulan 2 kali. Ya, ada 2 kali dari Harbour Bay ke sana. Dari Harbour Bay betul ya. Trip PP udah itu ya sebagai satu perkenalan lah. Perkenalan Nirup, kan. Iya. Tetapi kalau full aktifnya kita di akhir tahun depan gitu. Akhir tahun depan ya. Betul. Ini menarik. Nah, saya ke Bang Ardi nih. Destinasi sudah disiapkan, salah satunya dari teman-teman Harbour Bay tadi sudah menyiapkan semua destinasi di kawasan Harbour Bay ini, ada yang terpadu, kemudian ada pengembangan ke Pulau Nirup. Nah, tentunya perlu juga hal-hal lain yang bisa menarik orang datang ke Batam. Atraksi apa nih yang siapkan nih? Gini Nur, bahwa yang saya sampaikan tadi
Kalau kita cek bahwa Batam ini didedikasikan oleh Bapak Wali Kota Batam sebagai kota pariwisata. Ini secara teori ya, bukan saya aja yang ngomong. Di mana-mana kota di dunia ini, kalau mereka membranding bahwa kota pariwisata, itu kita harus cek 3 hal. Pertama, akses darat, laut, udara, maya, artinya internet di mana-mana. Kalau nggak bisa itu bukan nggak ada sinyal, tapi nggak ada kuota kali ya. Seperti itu. Itu di Batam kalau kita lihat checklist, artinya ada. Apalagi dibangun infrastruktur seperti yang luar biasa sekarang ya. Nanti kita malah ada transportasi umumnya, LRT juga akan dibangun untuk daya dukung kepariwisata. Kemudian yang keduanya amenitas. Nah, ini yang luar biasa yang disampaikan oleh Adida Jimmy tadi, bahwa kawasan Harbour Bay ini seperti one stop service lah. Ya, nggak perlu kemana-mana. Ada semua di sini. Mau makannya ada di sini kulinernya, mau staycation ada hotelnya, ya mau beratraksi, berevent juga ada tempat yang luar biasa. Hiburannya juga nggak tidur-tidur, ya. Dari jam 6 sampai ke jam 6 lagi. Cukup menampung dalam satu kawasan. Iya, ya, satu kawasan ini saya. Ya, memang luar biasa ya. Apalagi yang sangat exciting, yang amenitas itu di kawasan Harbour Bay ini adalah, ini pionirnya dari Harbour Bay, ya Pak Jimmy, yaitu convention hall yang tadi, yang menampung hampir 5.000 sampai 6.000 nantinya itu. Ini luar biasa, karena hampir 5 tahun saya kepala dinas, kemudian tambah sekitar 4 tahun dulu, yang sebagai kabit promosi, selalu ditanyakan untuk melaksanakan atraksi, khususnya event buatan, ya, kami butuh kapasitas sekian ribu. Waduh, dulu 2.000 3.000. Sekarang sudah mulai ada di Harbour Bay ini, termasuk Marriott sudah bisa daya tampung. Sekarang mintanya yang 5.000, 6.000, 7.000 gitu. Nah, tidak ada. Nah, ini dia. Jadi luar biasa, secepatnya Pak Jimmy, apabila jangan tunggu tahun depan, crash program saja. Ya, Februari sudah dibuka. Siap, Pak. Jadi nanti munasnya PHRI di Batam sudah bisa kita lihat kan, ya. Karena request untuk melaksanakan kegiatan itu di saya sudah banyak. Seperti kemarin sudah mulai melirik Putri Indonesia, ya. Jadi untuk dilaksanakan menanyakan convention hall, kemudian pertunjukan artis-artis internasional yang ballroomnya sudah mulai nanya-nanya juga, saya bilang. Jadi ini luar biasa, termasuk meeting-meeting, kalau kita bilang ini MICE ya. Jadi orang-orang ke Batam itu sebenarnya ada 10. Mencari kuliner, shopping, kemudian sport tourism tadi, kemudian agrowisata, marine, kemudian culture, heritage, religi, dan terakhir adalah MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Nah, ini dia. After meetingnya kita tersedia. Setelah meeting, mau apa aja bisa yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi ruang meetingnya. Jadi bukan saja nanti pertemuannya government yang bisa menampung nanti convention hall itu, tapi juga mungkin produk-produk kecantikan yang selalu betul grupnya banyak, produk-produk kesehatan, terus ya bisnis meeting apalah begitu-begitu. Jadi luar biasa, karena di 2024 di samping PHRI akan melaksanakan musyawarah nasional, Rakernas, asosiasi pariwisata yang lain juga, yang nasnya itu di Batam. Nah, kita berharap nasnya itu di sini nanti. Iya. Boleh ya sebutkan seperti Asita, insya Allah nanti di bulan Mei. Betul. Kemudian ini sudah melirik HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan asosiasi-asosiasi lain. Yang pasti itu yang saya sebutkan tadi, PHRI. Termasuk asosiasi di luar kepariwisataan ya, juga banyak menggelar event di sini. Saya mungkin tidak bicara nirup ya yang luar biasa ya. Mungkin tak cukup harus tambah 1 segmen lagi. Udah sekali lagi di sini. Tapi saya lebih fokus Pak Jimmy ke konvensional karena itu memang needs. Nah, jadi kita harus apa yang dibutuhkan seperti ada VOE, kita di situ. Jadi pelaku pariwisata khususnya event MICE sangat membutuhkan konvensional yang signifikan lah gitu. Jadi ini kita ucapkan terima kasih Pak Jimmy ya. Merupakan satu kekuatan Batam lagi, nambah lagi satu. Seperti saya bilang dulu, Batam itu ada apa sih? Kalau sekarang Batam ini ada apa lagi ya? Kayak gitu itu udah jadi nih sekarang. Yang di Pak Wali bilang bahwa Batam sebagai kota baru semakin berwujud ya. Nah, tambah lagi alhamdulillah keamanan kita bisa terjamin ya, kalaupun ada
paling 1 hari 2 hari, habis itu reda lagi dan gitu-gitu biasa lah ya. Jadi keamanan, kalau kita bilang Sabta Pesona, ya Sabta Pesona kita jaga, aman, tertib, bersih, sejuk, ramah, dan terakhir nanti kenangan. Jadi kalau udah ke Batam mau ke Batam lagi gitu. Kemarin baru makan ini, wah saya lupa makan, besok datang lagi ya. Harbor Bay kita baru aja ke Swiss Bell, aduh bagaimana merit ya katanya. Ya kan, ini ntar lagi hotel budget mau masakin juga lah. Tadi kan bilang ada milenial ya. Keniru bisa ya. Apalagi milenial ya, enak juga itu ekonomi kreatif. Jadi hal-hal seperti ini luar biasa. Event-event yang berskala internasional itu akan digelar di 2024. Satu lagi mungkin saya sampaikan marching band. Ya, kita akan buat Batam International Marching Band tahun depan. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena ini akan grup ya, tourism mass. Satu grup aja sampai 150 orang. Bayangkan kalau ada 100 grup yang Batam, wah itu dia. Karena kita punya Bahana Barelang, kita punya yang beberapa marching band yang juga kemarin saya melepas Bahana Pratama Gemilang ya, yang miliknya SMP 34 ya, bertanding keluar ya, berkompetisi marching band. Tapi di tahun depan kita adakan di Batam. Nah, ini luar biasa. Di samping event-event yang lain yang diramu oleh event organizer, kemudian MICE-nya dari asosiasi dan pemerintah sendiri. Karena kita ada Batam Wonderful Ramadan dan Kenduri Seni Melayu yang kemarin saya mempresentasikan ke kementerian, mudah-mudahan diterima sebagai salah satu event nasional, merupakan karisma event Nusantara. Di samping kita punya Batam Jazz Festival, Baja Fast, yang juga luar biasa. Jadi saya pikir itu akan menjadi agenda tahunan. Iya, annual event. Jadi didukung oleh kawasan Harbor Bay ini, khususnya mungkin convention hall yang luar biasa. Saya pikir bisa-bisa mungkin nanti di sini diadakan di Taylor Swift, ya, Mariah Carey, Mariah Carey di sini performnya. Iya, bukan tidak mungkin ya. Iya, baik. Kalau Singapura bisa, karena di Singapura kita lihat aja Coldplay. Udah berapa, ya kan? 1 minggu. Iya, 1 minggu. Ini ada satu artis juga Chinese yang bisa mungkin perform nanti seperti apa ya? K-pop gitu juga bisa hadir di situ. Ya benar, ya bukan tidak terwujud nanti, makanya percepatannya betul. Siap Pak. Baik Bang Ardi. Tapi Bang Nur cukup menarik ya. Betul. Ini one stop service, bukan hanya mendukung pariwisata tapi juga tidur, bisnis dan residen. Tidak pernah tidur bangunannya. Iya, betul. Dan kalau pengen suasana pantai bisa ke Nirup gitu kan. Iya, benar. Betul. Selain tidak melupakan kawasan wisata lainnya di Kepri, Bintan, Anambas, Natuna. Iya. Betul. Tapi Bang Nur, sebelum ini kita tutup, saya masih penasaran terkait VOA tadi. Masih ada waktu nggak? 1-2 menit. Iya. Ini sama Pak Jimmy sama Bang Ardi gantian menjawab itu. Kalau keresahan kita nih, kalau misalkan pusat tidak menerima usulan VOA ini dibebaskan atau harganya diturunkan, apa sikap ke depan dari daerah, dari Bang Ardi, dari Pak Jimmy, asosiasi, supaya pariwisata Kepri ini tetap berjalan dan supaya kita jangan fokus hanya melihat kunjungan pariwisata, tapi perbaikan di dalam juga, khususnya untuk masyarakat yang sadar wisata. Dari kacamata Bang Ardi. Saya dulu. Kalau saya dulu, kan VOA masih berlaku sekarang. Nyatanya hampir 1.800.000 hampir 900 sudah datang di Batam. Ya, Kepri hampir 1,1 sudah 1,1. VOA masih berlaku. Artinya kita tetap show must go on. Kita tetap berbenah. Ya, kita tidak berpanggung, kita tidak kalau saya bilang tidak bersedih lah ya, tidak meratapi dan sebagainya. Saya yakin yang kita ceritakan hampir 1 jam lebih tadi ini sudah menampakkan bahwa semangat Kepulauan Riau, mungkin khususnya di Batam, pemerintah, terus kalau kita bilang kita ini kan sebenarnya pentahelik ya. Ini banyak hal yang mau saya sampaikan. Jadi banyak istilah-istilah di pariwisata ini Pak. Ada pentahelik, di situ nanti kita ngobrol khusus. Ada akademisinya, ada ABCG. Ada akademisinya, ada pebisnisnya, ya, kemudian ada komunitas yang tadi kita senggol dikit-dikit, hotel budget, komunitas,
Yeah. Tentu. Kemudian ada government itu sendiri dalam arti luas, yang CIQP, Custom Immigration Port Quarantine. Kita juga punya polisi pariwisata, ya, yang luar biasa sudah diaktifkan kembali dari Polda. Kemudian terakhir adalah media. Nah, seperti Batam Post podcast ini, itu kalau sudah satu pandu arahnya kepada kepariwisataan itu semuanya bukan tidak mungkin. Tapi closingnya saya sangat yakin ya pemerintah ini berpihak kepada masyarakat apa masyarakat pariwisata bahwa keluhan, masukan, usulan ya baik itu secara G2G government to government, kemudian baik to B2G business to government, mungkin ada C2G kali ya customer government yang nyampe lisan atau itu pasti didengar. Ya, pasti didengar insya Allah ya karena itu untuk kebaikan Indonesia. Kalau dari PHRI dari Pak Jimmy, silakan. Ya tentunya saya rasa kita mungkin kita harus lihat dengan cara positif aja. Iya, kalau kita negatif terus kan nggak jalan-jalan kan. Kita pikir positif. Yang paling susah udah kita lewati COVID. Apalagi yang kita nggak bisa kan. Iya kan. Yang nggak bisa diajak ngobrol ya. Betul ya. Jadi mau vaksin sampai 10.000. betul Pak. Iya. Jadi inklusif loh. Karena 24% itu PAD kita dari pariwisata. Jadi kita balikan kepada pelaku pariwisata kita inklusif, mereka divaksin di mall, mereka divaksin di hotel. Betul. Itu aja bisa kita lalui. Yang tadi masih bisa dikomunikasikan ya Bang ya. Betul. Saya rasa kita positif. Jadi kita yang kita tahu itu kan dari pihak Bapak, dari kota, daerah sampai ke pusat kan pasti lagi komunikasikan lah ya. Ya, jadi kita stakeholder pariwisata kita tetap kita yakin kita invest, kita pokoknya siapin infrastruktur Bang Ardi, ya kita create lagi, kita bikin yang baru lagi lah ya untuk persiapan untuk jika POA ini udah nggak ada kan kita sudah siap semua kan. Iya, jadi persiapan kita harus ada juga. Iya, tidak boleh menunggu. Betul. Bang Ardi jalan, kita jalan juga kan. Iya, kita semua jalan. Iya. Itu regulasi ya. Betul. Tetap koordinasi dan kerjasama yang baik. Betul. Tapi itu tadi Bang, kita berharap pemerintahnya kenceng gitu mendorong ke pusat supaya segera VOA hapus kan gitu lah. Baik, sebelum kita tutup Cai, closing statement. Oh ya, saya rasa begitu aja sih. Kalau pokoknya kita percayalah dengan pemerintah. Baik. Dan pemerintah pasti akan buat yang paling bagus lah untuk masyarakatnya kan. Baik. Baik Bang Jimmy, makasih. Betul. Bang Ardi, singkat padat. Kalau saya pastinya hayo ke Batam karena Batam adalah satu destinasi pariwisata yang sangat menarik. Dari Batam kita berbuat untuk Indonesia, ya khususnya di Harbour Bay nih kayaknya nih. Terus Batam aman, Batam masyarakatnya ramah, masyarakatnya sangat familiar, sangat welcome terhadap wisatawan. Sila datang ya. Sila datang ke Batam. Tempat. Baik. Terima kasih Bang Jimmy, Bang Ardi atas perbincangan kita kali ini. Jadi kita sudah sampai di akhir perbincangan dan satu harapan besar kita dari perbincangan ini mudah-mudahan pemerintah pusat mendengar keluhan-keluhan ini yang tadi ya. Terutama soal VOA, ayo segera hapus biar kita bisa berlari kencang pariwisatanya di Kepri dan efek dominonya ke ekonomi secara umum gitu ya. Supaya Batam sebagai wajah Indonesia bisa glowing kembali. Betul. Ini aja. Baik Cai, saya kira cukup sampai di sini. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya, baik terkait tema-tema pariwisata maupun tema yang lain. Kami yakinkan bahwa kami menggelar podcast di hotel-hotel. Salah satu tujuannya kami menggambarkan bahwa kondisi Batam aman. Silakan datang berlibur ke Batam, semua aman. Dari Batam Marriott Harbour Bay. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Salam redaksi.